diibadahi seperti Allah, sebagaimana orang-orang yang menyembah rahib-rahibnya. Kan ada tuh rahib-rahib dituhankan, rahib-rahib dan alim ulama. Kan ada juga tuh yang namanya nafsu dituhankan, diilahkan. Makanya tolong dong kita bicara dulu, mengilahkan itu apa sih? Gitu loh. Mengilahkan adalah sebuah perbuatan bla 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 bla. Nah, gitu loh. Ya, karena Isa pun diilahkan. Isa di dalam Quran itu dia bukan Allah tapi diilahkan dia. Rahib-rahib juga seperti itu, hawa nafsu juga begitu. Makanya bicara dulu arti pengilahan adalah bla bla bla, itu baru diskusinya enak. Ya. Nah, kemudian tadi Al tadi sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan sahabat. Al, ya, kenapa sih kamu ngarang bebas bahwa di situ belum ada ayat tentang pengharaman darah? Dari mana kamu tahu bahwa di situ sudah ada pengharaman darah? Nggak ada, Al. Kamu bilang Quran diturunkan selama 22 tahun, 22 hari. Kamu ngarang bebas kamu. Ya, Al-Quran itu diturunkan dalam satu malam. Itu ayat Quran yang ngomong. Ya, Quran diturunkan dalam satu malam, Lailatul Qadar. Itu Quran yang ngomong. Tapi karena memang kamu dan teman-temanmu umat muslim mayoritas sudah kepercayanya sama ulama dan rahib-rahib, jadi kamu nggak percaya lagi sama apa kata Quran. Quran ngomong, Quran diturunkan dalam satu malam Lailatul Qadar. Kamu nggak percaya itu? Nggak percaya? Nggak, oh jangan. Quran diturunkan 22 tahun, 20 tahun aja itu. Karena apa? Karena memang, ya ini yang saya dapati ya, dari diskusi dengan muslim-muslim di luar negeri ya, mereka itu bilang begini sama saya. Saya itu menangisi saudara-saudara saya muslim. Kenapa? Kenapa? Mereka itu sudah percaya dengan ulama dan hadis-hadis. Quran udah nggak dianggap lagi. Di masjid yang diomongin itu tafsir, yang diomongin itu pendapat ulama, pendapat ini. Mereka bunuh-bunuhan, cakar-cakaran gara-gara itu. Ya, ngeri kawan, ngeri. Ya, makanya janganlah kalian tuhankan itu Bukhari, jangan kalian tuhankan itu pendapat-pendapat ulama, jangan kalian tuhankan itu imam-imam mazhab. Berhenti, tobat kalian kembali kepada Quran. Kembali kalian kepada Quran kalian. Sampai saya nih, saya yang seorang Kristen ngomong sama kalian, bertobatlah kalian, kembalilah kepada Quran. Ya. Biar kalian apa? Biar kalian jangan jatuh kepada penyembahan rahib-rahib, alim ulama, para pengarang hadis, para imam-imam mazhab, ya, yang mereka sendiri satu sama lain saling cakar-cakaran. Kenapa? Kenapa kalian tidak mau kembali kepada Quran? Ya, Quran mengatakan, ya, di dalam Al-Ahzab, di dalam Al-Jathiyah ayat 6, ya, maka dengan hadis mana lagikah kamu akan percaya? Tuh, maka dengan hadis mana lagi tuh? Kata hadis di situ itu merujuk kepada Quran itu. Coba yang teman-teman yang nonton ya 1300 buka Quran surat Al-Jathiyah ya surat ke-45 nomor 6. Dikatakan, maka dengan hadis mana lagi kamu akan percaya? Ternyata muslim malah percaya kepada hadis Bukhari, hadis ini, hadis itu, hadis ini, hadis itu, yang mereka ujung-ujungnya doib-doibkan sendiri karena udah pusing. Ya Al, jadi Al, kalau kamu berani menyalah-nyalahkan sahabat yang meminum darah Muhammad, sedangkan Muhammad sendiri malah mengatakan orang yang meminum darahnya itu diharamkan oleh api neraka, berani-beraninya kamu menyatakan Muhammad itu salah. Dan kamu harus menggunakan standar yang digunakan Muhammad. Maka para sahabat yang meminum darah Muhammad itu sudah menghalalkan yang haram dan itu sudah menyembah menurut definisi Muhammad. Silakan. Oke, habis. Oke, sebentar, tunggu Pak. Gimana ya, Gurunda juga semuanya. Kalau begini terus terlalu banyak yang mau nabok si Edis, terlalu banyak. Kita juga nggak mungkin kan nanti dia lebay-lebay. Iya, makanya saya ngomong dulu, karena kalau begini terus kayaknya diskusinya juga tidak berkembang, walaupun memang semua guru-guru kita semua jawabannya edukasi buat di bawah. Cuman kalau soal kayak begini gimana Gurunda, mau dilanjutin terus atau gimana? Nanti mau sebentar Edis. Sebentar Edis.
Bukan apa karena yang murtad kalau begini terus Edis dibiarin ngomong. Nggak, saya gitu. dikit aja nanti. Saya dikit Tunggu, saja tunggu. menjelaskan makna ilah itu Jangan- ke Edis. Nanti, Iya, nanti makanya. keterusan, Bang. Nggak, kalau kita ikuti dia, ya kita akan keterusan. Memang Edis ini kan tujuannya itu. Jadi biarkan kembali aja. Itulah kenapa dari awal saya lebih setuju ya jangan ada yang di luar gitu. Oke, mungkin kita kembali ke Bang Zuma oke, aja sebentar. ya kan? Ardi udah bisa timing? Jangan, jangan. Oh, ya udah aku timer aja. Ardi, Nggak apa-apa aku yang timer aja. Nggak apa-apa aku yang timer. oke, izin ya teman-teman, Gurunda, izin ya. Iya, oke, Siap, oke, siap, oke. siap. Saya ditelepon apa maksudnya ini Bang Handi pesen tempat. Iya, aku. Siap-siap. Ya. Tunggu. Gurunda, aku ke 5 menit boleh nggak? Iya, silakan. Sebenarnya sudah asik selesai ini. kita dari tadi. Penjelasan Dinda Naja itu udah selesai sebenarnya. Cuman orang ini kan namanya Betul, juga Gurunda. nggak ada isi. Aku pengen ngejelasin Kristen ya Gurunda. Pengen ngejelasin Kristen ya. Biar jelasin aja. Ditambah lagi Bang Al jelasin dah sebenarnya. Memang ngeri. Belum ngomong gua. Mohon izin. Muslim tanpa waktu. nih. Aki Kores, mohon izin 10 detik, boleh nggak? 10 detik. Jangan lagi nanti kalau kita ikuti Tunggu, aku dulu. Aku pun geram pingin jawab si Edis mah gampang sekali. Cuman nanti kalau kita ikuti terakhir semua jadi ikut ngomong. Ya biar. Nah, sini Dis ke mata di sini Dis. Sini Dis. Kita bawa dari almanhaj.or.id ya, definisi ibadah. Sini Dis, mata ke sini Dis. Definisi ibadah ya, nih. Nah, di sini ya, definisi ibadah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Nah, ini tunduk Dis, ya. Tuh, tunduk. Nah, yang bikin fatal dalam kekristenan, tunduknya ini bukan kepada Tuhan. Nah, nanti yang poin satunya, ibadah adalah taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Nah, kan gitu ya. Nah, ini kalau kita terapkan ke dalam kekristenan, kawan-kawan, ada kata tunduk, kata taat melalui lisan. Perhatikan, ini kocaknya kekristenan. Tenong. Efesus 5 nomor 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Suami jadi ilah. Melalui lisan suami, maka suami ini seperti Tuhan. Ini loh. Kayak gini kalau nabok. Tuh, suami dalam kekristenan adalah Yesus itu sendiri. Gitu, Dis. Efesus 5:22. Nggak bisa kabur loh. Nah, terus kemudian di dalam Al-Manhaj dikatakan, ini ada kata taat. Taat tuh kepada Allah. Perhatikan kalau kekristenan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Ngeri. Majikan punya pembantu, pembantunya harus menganggap majikannya ini Kristus. Ini. Jadi Efesus 5:22 dan Efesus 6 nomor 5 menjelaskan bagaimana majikan-majikan yang punya pembantu dan juga suami-suami orang Kristen itu menjadi Yesus di dalam kekristenan. Karena kalau hamba-hamba harus taat itu bukan kepada Tuhan, kepada Tuan. Nah, tuh. Ini gimana Edis mau bantah? Makanya Edis tuh nggak mau dialog sama Kores kalau bahasanya soal nyembah-menyembah. Karena nanti ditabok pakai Efesus 6 nomor 5 dan Efesus 5 nomor 22. Nah gini, Efesus 5:22 ya. Jadi suami jadi Yesus, majikan jadi Yesus dalam kekristenan ikhwan, gitu. Ini kita pakai konsep Edis. Tewas nggak tuh konsepnya Edis? Tewas. Berikutnya sekarang soal darah ya, soal darah. Si Edis ini bilang umpama-umpama. Edis perhatikan Matius 22. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti ya, roti. Ambillah makanlah, inilah tubuhku. Ini roti, ini adalah daging keilahiannya Yesus. Bukan daging kemanusiaan. Jadi memang apa ya? Memang konsepnya tuh kacaunya tuh di situ. Tuhan menyuruh umat-umatnya untuk memakan dagingnya. Nah, ini roti ini bukan umpama, Dis. Roti ini daging keilahan. Kenapa lu bilang ini umpama? Kalau umpama terus daging keilahannya apa? Gitu loh. Inilah tubuhku kata si Yesus. Artinya apa? Roti daging keilahan, anggur itu adalah darah keilahan. Nah, inilah blundernya Yesus gitu loh. Dimana Nabi Muhammad enggak menyuruh sahabatnya minum, kalau Yesus dia nyuruh-nyuruh. Kenapa? Karena nggak ada yang mau makan darah dan daging Tuhan. Yesus sampai harus mengemis-ngemis untuk menawarkan. Gitu. Jangan lu bilang umpama ini daging Allah ini roti. Ya. Gitu loh. Harus terima kenyataannya, Dis.
Ini pakai konsep lu gitu. Ketika lu bilang Nabi Muhammad adalah ilah, maka suami Kristen ilah dan majikan-majikan yang beragama Kristen itu ilah juga. Makanya untuk kaum muslimin, kalau bekerja jangan kepada orang kafir. Karena dalam keimanan mereka, mereka menganggap dirinya yang bos ini adalah Yesus itu sendiri ya. Efesus 5:22, Efesus 6 nomor 5 dan juga Matius 26 nomor 6 gitu loh. Gimana mau bantah ya di sini coba? Pasti nggak akan dibahas ini. Lari dia. Dia akan kejang-kejang dan nanti ngincer muslim yang lain gitu. Supaya narasinya bisa melayang-layang di atas permukaan air gitu. Gimana mau bantah ini, Dis? Coba. Nanti Edis bilang, oh ini kan nggak bisa boleh dong ini tidak ditaati kalau tuannya melenceng. Nggak bisa. Harus taat pada tuanmu di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti Dis, kamu taat kepada Kristus. Selamat datang di kebenaran. Nggak bisa kabur loh di sini. Nggak boleh ya, Di. Kalau ada orang Kristen melanggar tuannya, maka dia tidak taat kepada Kristus. Gitu, Dis. Itu paling 1,5 menit, silahkan oleh Asatid. Waalaikumsalam. Bang Al masih ada atau gimana? Siapa yang mau pakai 1,5 menit ya? Kalau nggak ada, aku habisin. Oh ya, dah, silakan guru. Oleh. Jadi sudah jelas Efesus dan seperangkat kemudian pernyataan-pernyataan Paulus itu yang ditaati, yang diikuti adalah aturan, ketetapan dan hukum daripada siapa? Paulus. Maka Kristen adalah mempertuhankan, mengilahkan Paulus. Itu jelas itu. Hari ini Kristen berbondong-bondong menuhankan manusia bernama Yesus. Itu keinginan siapa? Keinginan siapa? Agar manusia Kristen menyembah anak Maria ini, mengilahkan, itu atas keinginan siapa? Paulus. Tadi dia mengatakan, siapa sih di sini mengatakan bahwa tidak ada orang Kristen yang kemudian mengilahkan. Yesus mengatakan dengan jelas di dalam kitab Anda sendiri. Dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, sekarang ketika dikatakan Allah di sana, ternyata di dalam pengajaran Paulus sangat jelas menerangkan bahwa Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Noise. Ya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jelas sekali. Tidak bisa dipungkiri ketika kemudian Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Roma 9 nomor 5 nomor 6. Yesus itu adalah Allah. Nah, sementara Yesus mengajarkan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar itu? Yang di langit. Menurut Paulus, siapa Allah yang benar itu? Yesus. Nah, sekarang siapa yang mengaminkan perkataan Yesus, perkataan Paulus bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia? Ya, Kristen. Itu pengakuan siapa bahwa Yesus itu adalah Allah? Paulus. Maka Kristen adalah penyembah Paulus, karena mengikuti, mengilahkan, mentaati apa yang Paulus ajarkan. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini menyembah manusia selain mengiyakan dan melakukan keinginan Paulus. Maka Paulus adalah Tuhannya Edis. Semua selesai. Ya, silakan, Dis. Ya, tanggapi ya. Baik, terima kasih. Halo, selamat Jadi, siang. Ini Bang B7. Ya, harusnya jangan kamu naikin, Jul. Iya, dia Harusnya Kristen jangan kamu juga. naikin. Dia Kristen juga. Ya udah, dibawa dulu ya. Yuk. Silakan, Oke, Dis. baik, terima kasih ya. Jadi lagi-lagi besok ya untuk panitia kurban, tolonglah kalau sapi-sapi, artinya jangan sampai sapi-sapi yang makan sampah di Bantar Gebang itu dijadikan sapi kurban, karena nanti takutnya kalau dimakan jadi begini lemotnya orang nangkep. Gini loh ya teman-teman, saya bilang Jul ya, kalau kamu mengatakan kami mentaati Paulus, menuruti kemauan Paulus itu menyembah Paulus, menjadikan Paulus sebagai ilah, saya sepakat sama kamu, Jul. Sepakat sama kamu. Masalahnya, kami itu bukan mentaati Paulus, Jul. Kami itu mentaati firman Tuhan yang disampaikan Paulus.
Makanya di dalam Bible itu tidak ada nabi-nabi yang ditaati, tetapi perkataan Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Jadi mentaati firman Tuhan yang disampaikan nabi, mentaati firman Tuhan yang disampaikan Paulus, bukan mentaati nabinya, karena nabi itu sendiri, Paulus itu sendiri berbuat kesalahan. Nah, masalahnya di dalam Islam, kalian itu mentaati firmannya Muhammad atau firmannya Allah? Coba, firmannya Allah atau firmannya Muhammad yang ditaati? Muhammad ngomong gini loh dalam hadis, barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Aku loh di situ, aku. Coba kamu pikir dulu, yang kamu taati itu Muhammad yang sudah di kuburan atau Allah? Yang kamu taati itu Muhammad, Muhammad. Makanya kamu itu diatur oleh Muhammad yang mohon maaf sekarang sudah meninggal di kuburan. Bayangkan Muhammad yang ada di dalam kuburan mengontrol kamu untuk melakukan ini dan itu. Karena apa? Karena semua omongannya harus kamu turuti. Bukan omongan Allah loh. Seandainya omongan Allah yang dituruti, berarti kamu mentaati Allah, bukan mentaati Muhammad. Nah, masalahnya kamu mentaati sama Muhammadnya, gitu loh. Kan ini yang kalian nggak bisa bedakan, mentaati Nabi dengan mentaati firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Nah, sementara kalau kamu bilang bahwa semua perkataan Muhammad itu adalah wahyu dari Allah, seperti ayat Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Seandainya itu benar, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad karena apa yang Muhammad ucapkan? Bayangkan itu. Coba pakai logikamu. Quran bilang tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali yang diwahyukan. Sementara Quran yang sama bilang Allah menegur Muhammad karena apa yang keluar dari mulutnya Muhammad. Ngeri nggak itu kawan? Ngeri. Kalau saya jadi kamu Jul, berhenti saya jadi Islam Jul. Kenapa saya bilang berhenti jadi Islam? Karena Al-Quran ngomong tidak keluar dari mulut Muhammad itu kecuali wahyu. Tapi Quran juga ngomong Allah menegur karena apa yang keluar dari mulutnya Muhammad. Ngeri itu kawan, logikamu dipakai Jul, pakai logikamu. Ya. Coba tuh kamu pikir-pikir dulu itu. Kemudian saya tanggapi tadi si Calvin, Kores ya. Begini Calvin, Yesus tidak pernah menyuruh minum darahnya betulan. Tapi Yesus mengambil anggur dengan mengatakan inilah darahku, bukan darah dia betulan. Ya. Kemudian roti, inilah tubuhku, bukan tubuh dia betulan. Ya. Makanya itu jadi peringatan sampai detik ini. Sebenarnya itu ada dalam kitabmu itu Calvin. Kau baca itu apa yang menjadi peringatan tentang turunnya makanan dari langit itu dalam Quran. Kau baca itu. Saya prihatin ya. Saya itu udah belajar Islam sampai jauh ya. Ya, saya udah belajar Islam sampai jauh. Yang ada sekarang itu umat muslim itu sudah percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Apa kitab-kitab sesudah Al-Quran? Bukhari, kitab mazhab, pendapat ulama, pendapat ini, pendapat itu. Itu kitab-kitab sesudah Al-Quran. Sementara Quran ngomong apa? Kitab Al-Quran ini membenarkan yang sebelum, bukan sesudah. Ya, tapi kalau kalian malah berpikir kebalik. Dibalik dulu, harus dibalik. Quran ngomong, Quran ini diturunkan dalam satu malam Lailatul Qadar. Kalian bilang, oh nggak boleh satu malam. Harus 22 tahun, 23 tahun, 22 hari, 22 detik, 22 menit. Harus gitu. Inilah saya bilang, saya prihatin sama kalian. Prihatin. Ya, kembalilah kalian kepada Quran, biar kalian tidak jatuh kepada penyembahan Muhammad dan penyembahan para ulama kalian. Begitu ya, karena temanya penyembahan. Jangan kemana-mana.